warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah ini kita berada di Masjid Al-Huda. Alhamdulillah, tidak banyak orang yang tahu, Pak. Dan tidak banyak orang yang bisa ikut. Walaupun suara azan itu masuk ke telinganya dan datang ke kamarnya. Tapi alhamdulillah, ada orang punya waktu, ada orang punya kekuatan, dan ada orang punya keinginan. Banyak orang punya waktu tapi tidak punya kemampuan. Waktunya ada, keinginannya ada, tapi tidak punya kemampuan. Yang ada dia hanya resah di atas tempat tidur. Dan dia hanya bisa menangis, tidak bisa datang ke masjid. Yang paling sulit itu diterka adalah mereka punya kesempatan, punya kekuatan, tapi tidak punya keinginan. Salatu khairum minan naum. Suara azan sudah bergema, panggilannya sudah datang, tapi orangnya pada tidur. Tajam waktu subuh ini, Pak. Siapa yang tunaikan 2 rakaat sebelum subuh, maka baginya bumi beserta isinya. Begitu Allah menjanjikan. Jadi orang sholat subuh sebelum datang ke masjid ini adalah orang-orang kaya. Bumi dan isinya. Di dunia ini kita tidak lihat, tapi nanti di akhirat kita rasakan. Kita komponennya kan yang wujud paling takut kita. Bayar zakat, kita ragu. Tapi bayar pajak, iya apa enggak? Mana takut awak talambe bayar zakat pada bayar pajak? Hah? Bayar apa? Pajak. Pajak kau talambe sehari kena dando sekian. Padahal kita tidak sadar bayar zakat juga kena. Ibu bapak hadirin dirahmati Allah, karena di awak yang nampak, yang wujud, yang paling awak perhitungkan. Tapi semoga Allah membukakan hati dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang selalu ajarkan kepada kita dengan tuntunan-tuntunan paling hebat. Kita tidak dituntut apa-apa, tapi kita dituntun untuk menjadi apa-apa di hadapan Allah. Diajarkan kita tauhid, diajarkan kita mengesahkan Allah, diajarkan kita tidak syirik, diajarkan kita untuk ibadah, diajarkan kita untuk berakhlak mulia, diajarkan kita untuk berefek dalam kehidupan, diajarkan kita bagaimana memberi yang terbaik buat orang lain, diajarkan kita menjadi suami baik, diajarkan kita menjadi istri yang baik, diajarkan kita menjadi pemimpin yang baik, diajarkan kita menjadi orang-orang yang tetap jadi idola dunia wal akhirah. Siapa yang ajarkan? Rasulullah. Zikir terbaik subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jangan lupa mengingat Allah sebelum tidur.
Agar kita dicintai Rasulullah, jangan lupa baca sholawat setiap hari dan sebelum tidur. Allahumma sholli ala sayyidina. Banyak selawat-selawat yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para sahabat. Tapi selawat terbaik itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan lupa kita minta maaf. Jangan lupa kita dimaafkan oleh orang lain dan dimaafkan oleh Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca, amalkan 3 zikir terbaik, selawat terbaik, dan ampunan terbaik. Insyaallah subuh ini kita akan bersama beberapa menit ke depan, dan mudah-mudahan ini akan membuat kita bersama-sama menambah ubudiyah kepada Allah. Kata Rasul, jadilah majelis yang dibangga-banggakan oleh malaikat. Datang malaikat ke langit, ya Allah, hambamu lagi pengajian, hambamu lagi ada di majelis ilmu. Mereka adalah umat terbaikku, umat terbaik kita ya Allah. Kuntum khaira ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali bagi mereka yang mampu menjalankan agama yang sempurna. Harta, pangkat, dan jabatan bukanlah sesuatu yang hebat yang mampu membuat seseorang bahagia di dunia. Banyak harta belum tentu bahagia. Betul tidak? Banyak pangkat dan jabatan belum tentu bahagia, menyusahkan. Maka Khadijah di penghujung hayatnya dia cuma punya baju 1 lembar, gamis. Maka di penghujung hayatnya dia berkata kepada anaknya Fatimah, tolong sampaikan ke ayahmu, sudikah ayah memberikan sorban yang ada di kepalanya untuk menjadi kain kafan buat ibu. Apa sahutan Fatimah ketika disampaikan oleh ibunya, wahai ibu, engkau adalah orang kaya, engkau adalah orang yang punya harta, 2/3 kota Makkah itu adalah milik ibu. Mana baju-baju ibu yang lain? Kata Fatimah, kenapa hanya 1 lembar saja? Ini penghujung hayat ibu, kenapa ibu jatuh miskin hari ini? Apa jawaban Khadijah? Hai Fatimah, kalau baju ibu masih berlipat-lipat di lemari dan masih ibu pakai sampai hari ini, belum bisa ibu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. 2/3 kota Makkah yang menjadi tempat tinggal ibu, dan ibu punya tempat di sana, singgasana di sana. Ibu punya tempat di sana, kantor di sana, tempat dagang di sana. Belum tentu ibu bisa tanggung jawabkan kepada Allah di hari akhirat nanti. Jadi baju selembar inilah yang ibu punya, dan baju ini sudah 83 tambalan. Lah 83 tumboknya, Pak. Dipakai oleh Khadijah. Tatkala itu dipakai, apa yang disampaikan oleh Khadijah? Bahwa ini adalah bentuk dari penghujung hayatku. Satu saja kata Khadijah, tolong sampaikan ke ayahmu, apakah ayah sudi memakaikan sorbannya untuk kain kafan buat ibu. Lalu Fatimah datang ke ayahnya dan sampaikan, wahai ayah,
Ibu berkata, apakah engkau sudi memakaikan sorban yang ada di kepalamu buat kain kafan untuk ibu? Rasulullah jengah mendengar itu, dan dia sholat sunnah 2 rakaat, dan dia merasa sedih. Dan dia datang ke Khadijah, wahai Khadijah, wahai istriku, apakah engkau menyesal menikah denganku? Apa jawaban Khadijah? Tidak ya Rasul, aku mencintaimu, aku menyayangimu wahai Rasulullah. Dulu engkau kaya, dulu hartamu banyak, hari ini engkau jatuh miskin bersamaku, kata Rasulullah. Tidak wahai ayah, tidak wahai ibu, tidak wahai Rasulullah. Aku ini bangga mendapatkan suami sepertimu, dan aku bangga menjadi istri Rasulullah, dan aku siap apabila nanti engkau masih butuh dengan tulang berulangku. Segala hartaku tak ada harganya kecuali yang kau berikan kepada kami kalimah la ilaha illallah. Kau nanya pacik dia Khadijah apa? Bahwa tidak ada kesyirikan lagi di dalam hati kami. Bahwa kami menyembah Allah, dan kami ada di sini karena engkau ya Rasulullah. Kau ajarkan Islam, kau ajarkan Al-Quran, kau suruh kami sholat, kau suruh kami sujud, tak lagi menyembah Latta dan Uzza. Masya Allah. Barusan berapa menit yang lalu setelah aku sholat sunnah, kata Rasulullah, malaikat Jibril datang. Beliau titipkan kain kafan untukmu. Ini kain kafan untukmu. Kain kafan dari surga, dan kain kafan ini haram disentuh oleh api neraka. Dan kain kafan ini dititipkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, dan inilah yang akan menjadi pakaianmu nanti di alam barzah sana. Masya Allah. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Allah berikan tempat istimewa untuk Khadijah, dan terakhir kata Rasulullah, Allah titipkan salam untukmu wahai Khadijah, dan kau diberikan istana megah dalam surga, dan disiapkan bidadari-bidadari untuk melayanimu di dalam surga. Kenapa? Karena engkau telah mengangkat derajat agama Islam, dan kau sudah kurbankan semua harta-hartamu demi tegaknya ajaran Islam di muka bumi ini. Masya Allah. Sayang Khadijah dengan Rasulullah. Sayang tidak? Sayang tidak? Sayang. Dia peluk Rasulullah, disambut oleh Rasulullah. Tatkala itulah Rasulullah, Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya, dan pada akhirnya Rasulullah menjadikan beliau adalah pahlawan pertama muslimah yang memeluk agama Islam. Maka Sayyidah Khadijah adalah orang yang mengorbankan hartanya. Kenapa dia mampu seperti itu dan kenapa dia mau seperti itu? Karena ada agama yang sempurna yang dia pegang. Coba kalau tidak ada agama Pak, harta yang kita banggakan. Lek kenal dengan Gading Martin, Lek kenal dengan Gading Martin Bu? Lek. Gading Martin, istrinya Gisel, kenapa berpisah? Rasanya tidak logis Pak. Harta banyak, ya, uang banyak, dudukan artis papan atas, tapi berpisah. Kenapa? Agama yang sempurna. Banyak nenek-nenek sama kakek-kakek masih ke masjid berdua, ribut nggak kakek sama nenek nih? Ada ributnya, tapi ke masjid ibadah, istri santun ke suami. Tapi di Gurun Laweh ini masih ada nggak istri yang duduk bersimpuh menunggu suami makan? Masih ada nggak? Laya dolai. Nyoba simpuah, nyo tunggu lakinya selesai makan. Lakinya mangunya, inyo yang marah gua.
Ada? Ada enggak? Bertambahlah dah, tambuhlah nasi dah, tapi nanya gian ayah gobokan. Ada? Nah, diri ini dirahmati Allah. Tapi rasa cinta dalam hidup dengan agama yang kita anut, kita ini tenang Pak, santun kita, tenang kalau berumah tangga, kalau pakai agama. Kalau pakai uang tidak. Raja Namruz, dia hanya mengangkat tangannya dan dia katakan dia adalah raja. Hai rakyatku, tundukkan kepala kalian. Hai rakyatku, tundukkan badan kalian dan rukuk kalian dengan telunjukku. Rakyat saat itu bersujud di hadapan Raja Namruz. Lalu nyoba tanya, hai, siapakah Tuhan kalian hari ini? Apa kata Raja Namruz? Siapa Tuhan kalian? Apa jawaban dari rakyatnya? Engkaulah Tuhan kami, wahai Namruz. Ketika dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan dibesar-besarkan, saat itu Allah kirim seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke telinganya. Diaduk-aduk otaknya. Yang terjadi, Namruz kesakitan dan berteriak-teriak karena kepalanya diamburadur oleh nyamuk. Tabib sudah datang, dokter semuanya sudah datang, tak mampu memberikan sehatnya. Sudah diberikan dosis yang tinggi, tak mampu menenangkan otaknya. Saking pusingnya Namruz, diambil sendal, dipukulkan ke kepalanya, tak, hilang sakitnya Pak. Oh, berarti sendal ubek ya. Ubek sakit kepala Namruz, sendal. Tapi sendal yang lah dipakai sekali untuk nokok kepala kok, tidak bisa dipakai besok lagi. Akhirnya digantilah sendal yang lain. Oh, sehat. Tidak mungkin beli sendal untuk memukul kepala. Akhirnya diundang rakyat untuk memukulkan sendal ke kepalanya. Dihinakan oleh Allah sampai akhir hayatnya. Sampai beliau meninggal. Allahumma sya'allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa Namruz dihinakan Allah di penghujung hayatnya? Karena Allah melihat dia tidak memakai agama menjadi seorang pemimpin. Maka agama ini penting Bapak Ibu. Inna dina indallahil Islam. Menjaga dengan tuntun, menjaga dengan tenang kalimah la ilaha illallah. Tak ada duanya. Tak ada yang patut disembah kecuali Allah. Luar biasa Pak. Ada pedagang di pasar punya cincin merah Pak. Gadang cincinnya. Ustadz, ambo saja pakai cincinku Ustadz, laris dagangan ambo di pasar. Nah, meleset enggak kira-kira? Meleset apa enggak? Meleset keimanan. La ilaha illallahnya terganggu. Awak sangedek-sangenek datang ke dukun. Ya. Ya kita karena memang kondisinya seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wujudkan bahwa kalimah la ilaha illallah itu nyatu dalam diri kita. Ayo sama-sama la ilaha. Ayo lagi la ilaha illallah. Jaga kalimah ini dengan sempurna. Kalau agama memang betul-betul terwujud dalam hidup kita, kita jaga dengan baik. Menyatakan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntunan terbaik kecuali Rasul. Ambo di Rengat pernah tinggal di situ dan ada satu orang keluarga punya 4 orang anak perempuan. Transmigrasi dari Jawa Tengah. Dia dapat tanah dan dia dapat kebun. Tapi kebunnya tidak berhasil. Yang berhasil itu dia punya rumah dan punya anak 4.
Rumahnya ini masih kayu, kakusnya jauh di belakang. 4 orang anaknya ini, 1 dan 2 hafal 30 juz Al-Quran. Hidup rata-rata di bawah kemiskinan. Di rumahnya itu ditempelkan bahwa keluarga ini adalah keluarga luar biasa. Namun apa yang terjadi Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah? Yang terjadi adalah ketika dia tamat SMA, tes kuliah di Jakarta, lolos. Jadi anak-anak yang hafal Quran kok kecerdasannya ditambah dan dijamin oleh Allah. Lolos kedokteran. Nanti boleh lihat di YouTube. Masya Allah. Lulus di Universitas Indonesia. Istrinya tidak punya apa-apa, suaminya tidak punya apa-apa. Jangankan handphone, TV di rumah, radio saja tidak punya, Pak. Yang kita dengar di rumahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ngafal Al-Quran. Yang besar hafal, diajarkan adiknya, adiknya hafal, diajarkan adiknya lagi, diajarkan Al-Quran itu sehingga 30 juz hafal di atas rumah itu. Masya Allah. Lulus dia kedokteran, kata orang kampung tidak logis, mau dikuliahkan pakai apa? Betul tidak? Akhirnya apa yang terjadi Bu Bapak hadirin yang mulia? Dia kuliah dengan biaya pemerintah, bidik misi dengan prestasi. Di Jakarta dia disiapkan asrama. Biaya hidupnya ditanggung oleh negara. Dan dia dibiayai sampai tamat, sampai koas. Sampai jadi dokter. Kata orang kampung, wahai Bapak, ini mau dikuliahkan pakai apa? Duit dari mana? Dia jawab, Allah pasti tahu sumbernya dari mana. Iko saya jawab apa kuncinya, Pak? Allah lebih tahu. Maka apa yang dilakukan oleh orang tuanya ini? Malam, sepertiga malam terakhir, dia sholat tahajud bersih badan. Dan dia mandi bersih. Dan dia selalu duduk di sajadah dan menengadahkan ke langit, mengangkat tangannya, ya Allah mudahkan segala urusanku. Tidak resakinya minta ada, Pak. Mudahkan segala urusan. Anak-anakku mau sekolah ya Allah, jangan terhambat cita-citanya. Akaraja Pak Kobu kuli di sawit orang. Jangankan motor bagus, sepeda ontel saja dihadiahkan oleh orang. Sehingga tiap pagi nyopai sama suaminya, sama istrinya untuk pai ke kebun. Sudah sholat subuh, istri mengantar suami dengan sepeda ontel. Tapi dia berkasih sayang. Dia santun dengan suaminya. Di Jakarta, Bu, kebanyakan ibu-ibu kalau Pak kolah ke pensiun, itu lacok kan hari. Acok di hari ada istrinya. Siko lain dah. Hah? Apa-apa kocok kan hari ada ibu. Hah? Acok ibu pamberang pada apa lagi. Karena apa lah ke pensiun penghasilan landado. Ya, nih. Berbeda dengan si fulan yang ada di daerah Trans ini. Diantarkan suaminya santun dengan suaminya, usai sholat dicium tangan suaminya. Selalu kata-kata yang keluar itu, maaf wahai suamiku, aku tak sanggup melayanimu dengan sempurna. Masya Allah. Agama menuntun dengan baik. Kayo bahagia, miskin bahagia. Miskin dia bahagia.
Apa efek yang dia dapat? Anak pertama, anak kedua lulus kedokteran, satu di UGM, satu di UI, dan setelah tamat dapat suami orang Magelang. Keceknya ke ayahnya, ya, tahun ini aku membangunkan rumah buat ayah. Rumahnya tadi gubuk 5x7 dan itu adalah semi permanen. Hari ini dibangunkan rumah bak istana, warnanya putih, kamar mandinya di dalam. Tadinya kamar mandi kakusnya jauh di belakang. Hari ini dibangunkan buat bapaknya sebuah rumah kecil tapi seperti istana. Anak keduanya tamat kedokteran dan dia datangi maknya, "Mak, aku selesai kuliah. Hari ini aku dapat hadiah dari kampus karena aku cum laude untuk pergi umroh bersama mak dan bersama bapak." Menangis, menjerit, maknya berteriak, "Ya Allah, ini nikmat apa?" Dia peluk anaknya, "Mak, kita dapat 3 tiket untuk pergi umroh." Jalan dari Rengat sampai ke Pekanbaru saja dia menangis. Tidak pernah dia naik mobil sejauh itu kecuali dulu waktu dari Jakarta, dari Jawa dia berangkat transmigrasi. Mak, ini ada tiket umrah dan kita harus mengurus paspor, Mak. Berangkat dia ke Pekanbaru dari daerah Rengat ke Pekanbaru menangis, muntah-muntah di jalan. Karena jarang naik mobil, Pak. Sekali naik pesawat, langsung ke Jeddah. Dan dia peluk cium kaki mak dan bapaknya. Dan dia berbangga karena anaknya taat kepada Allah, anaknya hafiz Al-Quran. Bapak-bapak, berkeinginan nggak punya anak yang hafal Al-Quran? Barang siapa yang punya anaknya hafal Al-Quran, maka di rumah itu diturunkan hidayah oleh Allah dan di akhirat dia akan menjadi syafaah buat kita. Jadi jangan meragukan Bapak Ibu anak-anak kita yang hafal Al-Quran, di mana sekolah dihafal Quran. Nah, kita tidak bangga kita dengan anak-anak kita. Hadirin dirahmati Allah, maka apa yang membuat ini komponennya baik? Tadi Namruz kaya raya, Gading Martin kaya, tapi ada orang miskin yang tinggal di kampung, dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan kebersamaan disebabkan oleh agama yang sempurna. Subuh berjamaah dia dengan suaminya, zuhur datang dia ke masjid dengan suaminya, santun tidak kasar, tapi anaknya hafal Al-Quran yang diakibatkan dididik pelan-pelan. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah agama yang sempurna, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga dengan baik. Kalaulah rutin ke masjid, Pak, jago sholat yang 5 waktu untuk terjaga berjamaahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan nilai-nilai terbaik di sisi Allah. Rasulullah ini memikirkan umatnya mulai dari sirahnya. Sirah Nabawiyah. Barang siapa yang pernah membaca Sirah Nabawiyah ini akan menangis dengan perjuangan Rasulullah. Berapa sih masjid besarnya? Kemana orang yang tinggal dekat sini? Kenapa tidak ke masjid? Menangis Rasulullah melihat kondisi umat di penghujung zaman. Sejarah dari lahirnya Nabi sampai meninggalnya Nabi. Ada surah. Surah itu adalah bagaimana Nabi bangun tidur dan tidur lagi. Diatur kita sedemikian rupa. Ada orang baru masuk Islam, Pak. Kemudian dia mau tidur. Ketika dia dituntun, para mu'allaf ini, dia bingung. Apa yang harus dibaca sebelum tidur? Apa yang harus dibaca sebelum makan? Apa yang harus dibaca masuk kamar mandi? Kata ustadz yang membinanya, abe dawa jo kucing, Pak. Kata ustadznya ka orang masuk Islam. Kucing tidur kita tidur, kucing makan kita makan. Yang membedakannya apa?
Yang membedakannya adalah kita tidur ada doanya, kita makan ada doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita mau makan, berbeda dengan kucing. Apalagi kok kadang-kadang badan macam kami kok Pak deh. Apa beda Ustadz dengan kerbau? Untuk gitu leh. Kalau tadi juga kucing leh keteknya. Kerbau tidur, Ustadz tidur. Bedanya Ustadz baca doa. Kalau enggak baca doa sama dengan betul. Jadi yang membedakan kita sedikit. Dan begitu kita dituntun dalam agama. Hadirin dirahmati Allah, jaga komponen ini. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kalau awak nutup aurat di masjid, maka di luar harus menutup aurat. Begitu kita menuntun diri kita pelan-pelan. Itu kami harus pakai sorban lo Ustaz. Oh enggak. Ini enggak wajib dah mah. Itu harus pakai jubah lo bantu Ustaz. Oh enggak. Jaga auratnya, jangan sampai terbuka. Jaga hijabnya, jangan sampai dilihat orang lain. Dituntun oleh Rasulullah. Siapa yang melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Dan barang siapa yang mampu menyatakan bahwa tak ada Tuhan selain Allah, sebelum dia meninggal dijamin masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang tertuntun hatinya, orang yang terbina jiwanya, ketika di penghujung hayatnya membaca kalimatul la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dirajin-rajin nak baca kalimah la ilaha illallah. Ibu, yang kedua baru sholat. Banyak orang-orang ini tidak perhatian dengan sholat, Pak. Bersucinya, ini mulai dari bersuci kok. Istinjaknya, wuduknya. Awak kalau mualah lebih sampai 10 tahun kateh Pak, itu ada nama penyakit dalam diri awak namanya prostat. Itu tidak bisa dibohongi. Maka prostat ini kalau kita pipis, tidak batu-batu mandaham di kamar mandi dah, maka dia tidak sempurna keluar. Lah taga awak keluarnya wali apa? Iya pernah. Laki-laki kok. Maka jaga istinja dengan baik. Kalau kita jaga istinja ini, insya Allah wuduk akan sempurna, sholat akan sah. Jaga pakaian bersih, jaga baju, jaga tempat sholat, jaga air wuduknya, sehingga kita sholat dan beribadah dengan sempurna. Yang terbaik itu adalah lakukan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam, di mana suara azan terdengar. Sanang Pak, kok tadi muazinnya tuh nikmat rasanya sholat. Lama azannya. Kamu 3 hari konda hari hujan. Pai ceramah ke Al-Firdaus. Alun hujan hari lepak. Rami orang di masjid. Sadang duduk di masjid, hujan labe hari. Orang tak kurang di masjid sehingga rami masjid. Hari patang menjelang maghrib, hujan deras di Masjid Asra, pantai. Barampe sini Pak. Di Masjid Al-Ikhlas, Aspol Jati, Batigo sini Pak. Ambo foto masjidnya kosong. Ambo datang mimbar Pak. Masya Allah. Kata Rasulullah, ketika ada seorang sahabat berkata, ya Rasul, malam ini aku tidak ke masjid karena kakiku sakit. Sakit apa kata Rasulullah? Asam. Kira zaman Nabi ku lado asam urat.
Di Gurun Laweh ko ada samurat? Hah? Ada? Ada pun enggak? Ada nang kana samurat? Yo bana-bana ndak talok tagak deknya. Kata Rasulullah, di rumahmu kedengar azan tidak? Kalau Bilal naik mimbar, naik menara, terdengar enggak azan ke rumah? Kata Rasulullah, terdengar ya Rasul. Kalau tadang azan ke rumah awak, datanglah ke mas. Cuman itu kata Rasulullah. Maka ke masjidlah Bapak Ibu, sholat di masjid di mana suara azan terdengar, lakukan 5 waktu sehari semalam tanpa tinggal takbiratul ula. Jago iko, jago sholat awak, jago kesempurnaan wudu, dan jaga bacaan maka kita akan terjaga dalam hidup. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Jago sholat awak, Allah jago lo 5 hal dalam hidup awak. Cie awak dapet ketika hidup, ampe awak dapet ketika lah meninggal. Apa yang awak dapet kalau awak sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah? Yang pertama, diberikan kemudahan hidup dan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ada anak ketek zaman Nabi umur 28 tahun. Badannya ketek, hidungnya gadang, bibirnya taba, rambutnya karitiang. Sia namanya Julaibib. Julaibib ini selalu ada di samping Rasulullah dan berjamaah terus setiap sholat. Maka suatu pagi kata Rasulullah, "Hai Julaibib, adakah rencanamu untuk menikah?" Apa kata Julaibib? Orang tua yang mana yang mau menjadikan anak gadisnya menjadi istriku ya Rasulullah. Allah badan kete, hitam, hidung gadang, bansek lolai. Diinyo sadonya Pak. Tapi kata Rasulullah, tidak mungkin Allah ciptakan makhluknya tanpa berpasang. Bawa liatnya ke rumah, lama tapi kiranya iyo jo ke Rasulullah. Kalau kamu mungkin awak dapat jodoh, le ada orang manio jawab kok. Umur 28, badan ngenek, hitam lo le Pak. Hari ketiga ditanya oleh Nabi sekali lagi, "Hai Julaibib, adakah rencanamu menikah?" Siapa yang tidak mau menikah ya Rasul? Kalau engkau mau menikah Julaibib, ayo ikut bersamaku. Dibawa dari Rasulullah ke rumah ketua Ansor. Jam 9 pagi setelah sholat duha, masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Rasulullah pagi-pagi datang bertamu? Silakan minum dulu. Duduk, ngopi, makan kurma. Setelah makan kurma, Masya Allah. Sampaikanlah ya Rasulullah, ada apa? Ada kabar baik apa engkau datang ke sini? Kata Rasulullah, aku hendak melamar anak gadismu. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh ketua Ansar? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Engkau telah berikan berkah pagi ini kepada kami. Engkau suruh Rasulullah untuk melamar anak gadis kami. Kediagian anak gadisnya, Pak. Kata Rasulullah, bukan untukku, tapi untuk Koha. Siapa yang disewalahnya? Julaibib. Mancaliak Julaibib ko bu, nan Julaibib lah kadang-kadang jaguang karingnya. Tapi yang Julaibib yang dicaliak de apa ko? Aduh ya Rasulullah. Kalau untuk Julaibib batanya bukan anak bodolulin namanya. Tapi kalau untuk engkau hari kini kita putuskan. Masya Allah. Apa yang terjadi Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah? Yang terjadi adalah
Istri daripada ketua Ansor ini lari ke dapur. Ibu kalau tidak setuju nyantaan kakinya, Pak. Tak. Painyo ke dapur, tiba di dapur mangkok konyo tokoknya jo sendok. Ibu kalau berang di belakang. Dia tidak setuju. Tapi anak gadisnya mandanga yang dibicarakan di depan rumah. Nyodanga dari balik tirai di kamarnya. Maka keluarnya dari kamar. Dia ayahnya ragu. Kecek anaknya. Nyopacik kaki ayahnya. Ayah, aku sudah mendengar semua apa yang engkau bicarakan dengan Rasulullah. Maka hari ini aku ingin menjawab, apakah engkau mau menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Iko kece anaknya kapaknya. Nggak lo bisa paknya menjawab debuknya, nan batinnya menolak Julaibib kok jadi minan. Nanti tiba akan menolaknya di hadapan Rasulullah di bawah anak gadis. Wahai ayah, kalau ini perintah Rasulullah, aku siap jadi istrinya Julaibib. Nyuri dado Julaibib kok nyuri nafasnya panjang-panjang, Pak. Kata Rasulullah, tenang Julaibib. Insya Allah ini akan berhasil. Kata Rasulullah, kalau memang anakmu setuju wahai Tuhan, maka insya Allah dalam hari Jumat ini kita menikah. Kami pulang dulu. Pulang Rasulullah dengan Julaibib. Sepanjang jalan ditanya oleh Nabi ke Julaibib. Hai Julaibib, engkau punya apa mau menikah? Julaibib, kok panjang lo mikian, Pak? Nggak tentu deh. Nyala buruk, bansek lo leh. Kok kabar bini orang kayo. Nikah hari Jumat pagi. Maharnya dia siapkan. Setelah Jumat, pesta walimatul ars. Julaibib kok hilang panjang saya, Bu. Dia teh panggung, dia teh pelaminan hilang janya. Yang enek ya. Malunya, Pak. Orang mau salaman dengan Julaibib, Julaibib hilang. Masya Allah, apa yang terjadi? Akhirnya Julaibib setelah sholat asar masuk ke dalam kamar pengantin dengan istrinya. Tiba dalam kamar kece istrinya, wahai suamiku. Leelohnya ngece. Hari ini kita sudah menikah, aku seutuhnya adalah milikmu. Kau apakan saja, aku ini adalah milikmu. Sadang mengece itunya baru tiba pemuda dari Ansor dan Muhajirin menyampaikan kabar baik. Saudara-saudara anak muda muslim, hari ini berkumpul, laki-laki datang berkumpul di masjid. 3 hari ke depan kita akan berjihad dan kita akan berangkat pergi perang, kata Rasulullah. Julaibib mandanga perintah Rasulullah parang, ambil pedang, langsung mengecek ke bininya, wahai istriku, izinkan aku untuk berangkat jihad bersama Rasulullah. Kecek bininya, alhamdulillah, wahai suamiku, kudoakan engkau menang dalam perperangan ini. Sampai berita ini ke Rasulullah, wahai Julaibib, kau jangan ikut, kau pengantin baru, tidurlah dulu kau di rumah. Tidak Rasulullah, aku ingin ikut berjihad. Kau telah berikan hadiah untukku dan aku akan nikmati setelah perang ini. Kira 3 hari parang, Pak, Julaibib kolonan hilang. Hilang panjang saya. Giliran ini hilangnya adalah hilang selamanya. Dicari oleh Rasulullah, ternyata tangannya naik ke atas ketika dia sudah meninggal. Kata Rasulullah, mungkin itu Julaibib. Didatangi, ternyata di tengah bala tentara yang meninggal, dia tersayat lehernya dan dia meninggal saat syahid. Rasulullah sendiri yang menyelenggarakan jenazahnya. Kata Rasulullah, tadi kularang kau pergi, tapi kau pergi juga, kata Rasulullah.
Seharusnya kau menjadi mantin baru, kenapa? Tetapi hari ini kau ikut. Tapi sudahlah, kata Rasulullah, ini adalah syahid di jalan Allah. Dibalut, disiapkan, diselenggarakan, digalikan kuburnya. Rasul menangis melihat anak buahnya, melihat teman dan sahabatnya meninggal. Akhirnya dimasukkan ke liang lahat. Ketika dibuka pipinya, ketika disentuhkan ke tanah, ketika itulah Rasulullah tersenyum. Rahang Rasulullah kelihatan. Apa kata para sahabat? Ya Rasul, ini kan meninggal dunia ya Rasul, kenapa engkau tersenyum? Jawab Nabi, aku tersenyum karena cemburu melihat Julaibib. Cemburu Rasulullah mencari Julaibib. Kenapa ya Rasul? Ketika dia meninggal dan sudah masuk ke liang lahat, ternyata begitu banyak bidadari yang menunggunya di dalam surga dan berebut menjemput Julaibib. Julaibib untukku, kata bidadari yang satu. Bersorak lagi bidadari yang lain, ini untukku, ini jatahku. Di surga sudah menyambut para bidadari untuk kedatangan Julaibib. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah. Di dunia dia dapat wanita cantik, di akhirat dia dihadiahkan orang-orang yang menjadi pelayannya di dalam surga. Apa yang dia lakukan? Sholatnya tidak pernah meninggalkan 5 waktu dan sholatnya berjamaah, tidak tinggal takbiratul ula di masjid di mana suara azan terdengar. Jaga ini, kita akan menjadi makhluk terbaik di sisi Allah. Bapak Ibu hadirin yang mulia, yang kedua yang kita dapati adalah terhindar dari azab kubur. Azab kubur ini benar, Pak. Kita kan yang nyata-nyata juga, azab kubur itu kan nggak kita lihat. Tapi ada seorang kayu gadang di kampung, kekayaannya 1,2 triliun. Ketika nyoka meninggalnya sampai ke bininya yang lenamu engkau mengawanan udah dalam kubur sampai 10 hari kalau udah meninggal. Kecek bininya nan lain se yang kita bahas ya dah. Kok kecek bininya, Pak? Kemudian panggil anaknya, nak, mau nggak nemenin ayah 40 hari di dalam kubur kalau ayah meninggal? Papa, kalau papa punya uang, kalau papa punya duit, sewa orang, Pak. Ngaku, lega jadi anaknya. Nah, jadi bahas caranya bikin pengumuman. Sehingga nyobuilah pengumuman, ada pengumuman kok di masjid, ada di pasar, ada di kantor lurah, ada di hall, di simpang-simpangnya tulis. Dibuka pendaftaran untuk menemani bapakku dalam kubur selama 40 hari. Barang siapa yang mau menemani bapakku di dalam kubur selama 40 hari, maka akan diberikan separuh dari kekayaan bapakku, yakni 1,2 triliun. Separuh dari 1,2 barang 600 miliar. Lampe bulan pendaftaran kau dibuka, ndak ada orang yang mendaftar doh, Pak. Karena menemani jenazah dalam kubur. Ambo yakin kok dibuatna di siku nak jauh nan tabuk doh, Pak. Tapi ada seorang tukang kayu datangnya ke kampung tuh pengen menjual kayu bakarnya, hasil dari kepingan kayunya. Akhirnya nyo datang, nyo calik pengumuman kok semana pengumuman. Kalau iya mau nyo mencoba lah, ambo di hutan saya banyak nambah sobok dan ambo kece. Akhirnya mendaftar. Lah mendaftarnya nyobu MOU, Memorandum of Understanding. Sudah mendaftar, iya tidak lama, Pak, karena memang ini adalah wujud, maka saat itu tidak lama meninggal bapaknya. Hari Rabu jam 11 dia akan dimakamkan. Maka diundanglah anak tadi untuk datang.
anak muda tadi. Tapi nyo punya syarat. Ambo kalau masuk kalian lahat ko, kapak ambo bawa. Mbok kapaknya, Pak. Apa yang terjadi, Bu Bapak? Yang terjadi adalah dia disiapkan kamar yang pakai keramik, di sebelahnya itu kubur. Nampak dari kamar itu kubur ya. Disiapkan kamar mandi, dikasih spring bed, dikasih kasur, dikasih HP, dikasih laptop, dikasih TV, dikasih wifi, lengkap Pak. Makan 3 kali sehari. Pagi makan nasi uduk, siang makan nasi padang, malam makan soto, malam besoknya lagi makan bakso, lengkap. Ada soto Padang, ada soto Betawi, bakso Malang, segala macam. Yang penting variannya berbeda tiap hari, selama 40 hari. Ketika dikubur dan setelah kubur itu ditutup dan anak muda ini masuk ke dalam kamarnya sebelah, maka malaikat datang. Malaikat datang ini yang ditanya bukan hanya mayat dalam kubur, tapi anak mudoko pun ditanya. Mayat dalam kubur itu ditanya, marab buka, mana biuka, siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Ma kitabuka, siapa? Apa kitab engkau? Kama kiblat engkau? Ditanya seperti itu. Tapi itu pertanyaan ke orang yang yang mengawanan sabalah ko lain lo pertanyaan. Fulan, engkau bawa apa? Kapak Tuhan. Untuk apa kapak? Ngeping kayu Tuhan. Buat apa kayunya? Dijual Tuhan. Kapak dapat dari mana? Beli Tuhan. Dibeli pakai apa? Di mana dan ke siapa dibeli? Untuk mengeping kayu kamu, untuk membelah kayu, apakah kayunya sama besar? Apakah engkau jual dengan adil? Apakah engkau jual dengan benar? Sasa angoknya Pak. Sebaleh, 1:30 baleh, jam 2 baleh saparampe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan orang di masjid, berhenti malaikat bertanya. Pak, ternyata malaikat berhenti menanyakan sesuatu kepada orang yang ada di dalam kubur ketika mendengar suara. Itu mangko salah besar pemerintah kalau melarang azan kayak dulu Pak. Mayat-mayat dalam kubur pun ikut demo jadinya. Ya, buat hadirin dirahmati Allah, jaga sholat 5 waktu dan ternyata benar bahwa azab kubur itu benar. Hari ke-22, hari ke-29, hari ke-39 pertanyaan kau masih tentang kapak. Hari ke-40 sampai siang tas sasak jo kapak. Lah jam sabaleh tentu dibuka pintu. Hari ke-40. Anak muda tadi adalah dibangunkan rumah mewah, adalah diagih tanah, adalah disiapkan uang 600 miliar. Ketika nyo keluar dari kubur langsung nyo ambil Pak. Kiranya orang di luar lah siap menunggu kedatangan anak muda ini pakai panggung untuk penyerahan hadiah 600 miliar. Satu naik nyo kata panggung, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yatim kumpul. Janda-janda yang tidak punya suami. Oh iyalah, janda-janda tentu ya tidak punya suami. Ya, janda-janda yang tidak punya suami, kumpul. Masing-masing kasihkan 100 juta. Masya Allah. Kece ahli waris, Tuan, kita lo bagi-bagi arato le Tuan ko, le Tuan lah Tuan bagi. Ancak mau bagi kini. Karena satu kapak saja sampai 10 hari sasak ambo mempertanggungjawabkan. Kunun laku 600 miliar. Benar, azab kubur itu nyata dan azab kubur itu benar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun.
dari nenek moyang kita sampai ke kita, hari ini menyaksikan kita. Mereka melihat kita, tapi kita tidak pernah melihat mereka yang sudah tiada. Yang ketiga, Allah berikan catatan amal dari tangan sebelah kanan. Yang keempat, meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa dihisab. Maka hadiah buat kita, orang-orang yang menjaga sholatnya adalah orang-orang yang mendapatkan 5 hal tadi. Terakhir, bahwa puncak daripada tauhid ini adalah akhlak yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Bapak Ibu, jaga akhlak sehingga akhlak inilah yang sempurna. Jaga akhlak yang baik. Banyak orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak baik. Maka akhlak itu, adab itu adalah di atas ilmu. Ambo punya mahasiswa hampir sarjana, Pak. Galaknya luar biasa. Pulang ke kampung nyodebat amaknya. Tuh kalah amaknya dinya. Inyo kok sarjana, amaknya tamat SMP. Berdebat, amaknya lah biar hari dia mencari MPTC untuk anaknya. Di debat, maka kalahlah amaknya. Maka Bapak Ibu, adab jauh lebih tinggi daripada ilmu. Jaga adab sehingga dia selaras dengan amal yang kita lakukan. Banyak orang rajin sholat tapi tidak menjaga adabnya sehingga nilai-nilai adabnya berkurang. Bapak Ibu, terima kasih. Barakallah, semoga apa yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya ingin sampaikan kepada Ibu, boleh kita berkenalan? Nama saya Dr. Ahmad Faisal, saya domisili di Jakarta, saya pegawai di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Ke Padang dalam rangka dakwah. Sudah off? Saya